PJ Gubernur Sumut Hasanuddin titip pesan pada media, sukseskan pemilu tahun 2024, dan influencer. Sedangkan PJ Gubsu Hasanuddin mengatakan, bahwa Sumatera Utara merupakan model bagi daerah lain, dalam hal keamanan dan lain sebagainya. Apabila Sumut aman, maka daerah lain akan aman. Untuk itu kita harus jaga Sumut ini, demi keberagaman dan nasionalisme. Sampaikanlah informasi yang baik dan terpercaya kepada masyarakat agar tidak terjadi kesimpang siuran di masyarakat untuk menentukan pilihannya. Acara yang diprakarsai oleh Kominfo Sumut yang saat ini dikomandoi Ilyas S. Sitorus tersebut juga dihadiri oleh PJ Gubsu Hasanuddin, dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting. Dialog interaktif Pemprov Su bersama penggiat media termasuk influencer dengan topik, Kita Kawal Pemilu 2024, dengan materi melawan hoaks, mengawal pemilu 2024. Dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara lantai 2, Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pediponegoro. Dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, pagi sampai dengan selesai, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Sebagai pemateri dalam dialog interaktif tersebut adalah Dr. Arifin Saleh SSOS MSP, Dekan Fakultas Fisip UMSU dan seorang pengamat politik. Dalam paparannya Arifin Saleh mengatakan, bahwa media sosial, baik media massa, media sosial lain seperti FB dan sebagainya, dan influencer harus memiliki literasi yang kuat dalam menangkal hoaks, menjelang pemilu 2024. Karena peran media sangat vital dalam menangkal hoaks, dengan memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada masyarakat, dan juga jembatan informasi pemerintah dengan masyarakat, kata Arifin. Menurut Arifin Saleh, hoaks meningkat 10 kali lipat menjelang pemilu 2024, terutama di platform media sosial Facebook dan media sosial lain. Sudah 1.399 konten yang ditakedon oleh Kominfo, karena produksi hoaks, kata Arifin Saleh yang merupakan mantan wartawan tersebut. Edison Haryanja melaporkan. Kita tahu tahapan pemilu itu dimulainya sejak 1 tahun yang lalu. Dan setiap tahap ada 20 tahapan pemilu. Dan berlangsung saat sekarang sedang kampanye dari segi penyelenggara sedang menyiapkan logistik pemilu dan penata yang melantik dan melaksanakan berbagai impact dalam rangka bulan pemilu dan waktu waktu. Dan saya yakin ibu bapak hadirin sekalian sangat mengikuti rapat-rapat tersebut secara cermat dan kita selalu mengevaluasi kegiatan tersebut. Kita sangat menyadari bahwa pemilu adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis. Kita sudah 12 kali melaksanakan pemilu dengan segala bentuk dan segala kondisi sesuai regulasi yang berlaku saat itu. Dan kita harus terima, dan saat sekarang kita gunakan melaksanakan pemilu dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa peran pers sangat vital dan krusial untuk memberikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan fakta, sehingga publik akan dapat memberikan keputusan yang benar dalam menentukan pilihan politiknya yang akan menentukan arah pemimpinan dan keberlanjutan pembangunan masa depan. Tidak terlepas dari peran pers sendiri. Kita sadari dalam ilmu komunikasi ada teori agenda setting. Saya lihat ini menunjukkan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat melalui pemberitaan yang intensif atau penekanan pada suatu isu, sehingga media massa dapat mengarahkan perhatian masyarakat kepada topik tertentu. Hal ini mempengaruhi persepsi kita terhadap urgensi dan referensi suatu isu, serta membentuk bagian dari landasan opini publik. Ini adalah peran daripada rekan-rekan sekalian. Teman-teman, saudara-saudaraku, teman-teman pers yang saya banggakan, sejalan dengan perkembangan arus informasi dan teknologi saat ini, kita senantiasa menyaksikan di mana hidup manusia saat ini berjalan seiring dengan berputarnya arus berita. Bisa dilihat perkembangan sangat pesat sekali. Kini orang memulai hari dengan berita, mengisi hari dengan berita, dan menutup hari dengan membaca berita. Tak pernah melek sedikit aja udah berita. Bangun tidur, bahkan mimpi pun sudah berita sekarang. Sama seperti iklan saja. Memang tidak menjadi suatu kehidupan kita dan tidak bisa kita menghindar dari hal tersebut. Apapun jadi berita. Kita hidup pada zaman ketika media menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa. Kalau dulu kita hanya menunggu berita, kan menunggu. Kalau sekarang kita semuanya itu adalah berita.
Dan dulu peran teman-teman wartawan itu memang spesifik. Sekarang semua sudah menjadi wartawan, semua sudah menjadi siapa saja. Bagaimana nanti yang menyikapinya, bagaimana tentang mereka. Kalau kita pelajari ada satu teori yang menyatakan bahwa kenyataan dapat dibentuk, bahwa suatu versi kebenaran dapat dikonstruksi secara nyata. Nah ini sangat penting. Saya ulangi, kenyataan dapat dibentuk, bahwa suatu versi kebenaran dapat dikonstruksi secara maya. Awalnya saya meragukan teori tersebut sebenarnya. Namun bergulirnya waktu, hari ini teori ini dapat mungkin ada benarnya. Mari kita dengar bahwa kenyataan dapat dibentuk dan kebenaran dapat dikonstruksikan oleh media. Benar atau tidak? Ya inilah situasi. Rekan-rekan media bisa mengomentari. Ibu bapak hadirin, teman-teman, keluargaku, rekan-rekan media, inilah kekuatan luar biasa media saat ini. Sehingga zaman ini disebut sebagai zaman postrat atau matinya kebenaran. Apa benar atau tidak? Ini adalah suatu fakta. Kebohongan akan menjadi kebenaran apabila diproduksi terus-menerus. Katanya begitu, tapi itu kan harus kita jawab. Karena itu dalam konteks kebenaran pers harusnya kita maknai dengan bagaimana kebebasan sebagai nilai yang baik dan tetap dalam etika yang bertanggung jawab. Ini perlu disampaikan. Dalam kode etik jurnalistik disampaikan bahwa wartawan Indonesia dalam menghasilkan berita harus akurat, harus berimbang, dan tidak beretika buruk, dan harus sesuai dengan hati nurani. Ini berarti tugas pemberitaan esensinya harus untuk melayani kemanusiaan dan hati nurani. Ini sangat esensial dalam pasca sarjana USU, pekerjaan dosen propertis wilayah 1 DBK Fisip UMSU yang kini mengajar S1 di Fisip UMSU, S2 Magister Komunikasi pasca marah-marah ya gua